Indonesia sering disebut sebagai negara zamrud khatulistiwa. Julukan ini bukan sekedar simbol keindahan, melainkan cerminan dari kenyataan ekologis yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Dari udara, gugusan hijau tampak menyelimuti pulau-pulau besar dan kecil, menghubungkan daratan dengan sungai, pegunungan, dan pesisir. Hutan bukan hanya latar belakang alam Indonesia, ia adalah fondasi kehidupan. Namun, di balik pemandangan itu, ada satu pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Bukan tentang berapa hektar hutan yang hilang tahun ini, atau berapa persen deforestasi yang berhasil ditekan. Pertanyaannya jauh lebih mendasar dan mengusik. Apa yang akan terjadi jika suatu hari hutan Indonesia benar-benar habis? Bayangkan sebuah negeri tropis tanpa hutan, tanpa naungan pepohonan raksasa, tanpa aliran sungai yang jernih, tanpa suara serangga, burung, dan satwa liar. Skenario ini terdengar ekstrim, bahkan menakutkan. Namun, secara ilmiah, ini bukan sekedar fiksi. Ini adalah kemungkinan yang perlahan mendekat jika pola yang ada terus berlanjut. Video ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak berpikir, karena hilangnya hutan bukan sekedar hilangnya pepohonan. Ia adalah perubahan sistem kehidupan secara menyeluruh, perubahan yang dampaknya akan dirasakan oleh manusia, ekonomi, iklim, dan masa depan Indonesia itu sendiri. Seandainya hutan Indonesia benar-benar habis, apa yang akan terjadi? Pertanyaan ini bukanlah imajinasi berlebihan. Dalam ilmu ekologi, hilangnya sebuah sistem besar akan selalu memicu efek berantai. Ketika satu komponen runtuh, komponen lain ikut terguncang. Dan ketika fondasi alam sebuah negara hancur, dampaknya tidak berhenti di hutan. Ia menjalar ke kota, desa, dan kehidupan sehari-hari kita. Hutan Indonesia adalah salah satu sistem ekologi paling kompleks di dunia. Kompleksitas bukan hanya soal luas wilayah, tetapi tentang bagaimana setiap lapisan kehidupan saling terhubung. Dari kanopi tertinggi hingga akar terdalam, setiap elemen memiliki fungsi yang tak tergantikan. Pohon-pohon besar berperan sebagai penyerap karbon alami. Daunnya menangkap energi matahari, menyaring udara, dan mengatur suhu lokal. Di bawahnya, lapisan tumbuhan bawah menjaga kelembapan tanah, sementara sistem akar membentuk jaringan alami yang menahan erosi dan longsor. Lebih jauh lagi, tanah hutan bukan sekedar tanah. Ia adalah ekosistem hidup yang dipenuhi mikroorganisme, jamur, dan bakteri yang berperan dalam siklus nutrisi. Tanpa mereka, tanah menjadi mati, keras, dan tidak produktif. Indonesia memiliki berbagai tipe hutan, hutan hujan dataran rendah, hutan pegunungan, mangrove, hingga rawa gambut. Setiap tipe memiliki peran spesifik. Rawa gambut misalnya menyimpan karbon dalam jumlah luar biasa besar. Ketika rusak, karbon ini dilepaskan ke atmosfer dan mempercepat pemanasan global. Inilah sebabnya mengapa hutan Indonesia bukan hanya penting secara nasional, tetapi juga global. Hutan Indonesia adalah rumah bagi salah satu tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di bumi.
Lebih dari puluhan ribu spesies tumbuhan dan ribuan spesies satwa hidup di dalamnya. Banyak di antaranya bersifat endemik, tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Setiap pulau memiliki karakter unik. Sumatera dikenal dengan hutan rawa gambutnya yang menjadi habitat harimau, gajah, dan badak. Kalimantan memiliki kanopi hutan yang menjulang tinggi, menaungi orangutan dan bekantan. Jawa, meskipun hutannya tersisa sedikit, tetapi menjadi penyangga sumber air bagi puluhan juta manusia. Sulawesi memiliki tingkat endemisme yang sangat tinggi, dengan satwa unik seperti anoa dan babi rusa. Bali dan Nusa Tenggara memiliki hutan musim kering yang menyesuaikan diri dengan iklim ekstrim. Maluku kaya akan hutan pesisir dan sejarah rempah. Papua menyimpan hutan perawan terbesar di Indonesia, sekaligus pusat biodiversitas global. Jika hutan hilang, kepunahan bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian. Dan kepunahan bersifat final. Spesies yang punah tidak bisa dikembalikan, tidak peduli seberapa maju teknologi manusia. Bagi masyarakat adat, hutan bukan sumber daya yang bisa diperjualbelikan. Ia adalah ruang hidup, sekolah, apotek, dan rumah spiritual. Pengetahuan tentang tanaman obat, pola berburu, dan sistem pertanian berkelanjutan diwariskan secara turun-menurun. Ketika hutan hilang, masyarakat adat kehilangan lebih dari sekedar tempat tinggal. Mereka kehilangan identitas, bahasa, dan cara hidup yang telah terbentuk selama ratusan bahkan ribuan tahun. Modernisasi sering dianggap solusi, tetapi tanpa transisi yang adil, ia justru menciptakan kemiskinan baru. Banyak masyarakat adat yang terpinggirkan ketika hutan mereka berubah menjadi konsumsi industri. Deforestasi di Indonesia bukan sekedar akibat penebangan liar. Ia adalah hasil dari sistem ekonomi yang kompleks. Industri kayu menjadi pintu awal eksploitasi besar-besaran sejak dekade 1970-an. Permintaan global mendorong penebangan dalam skala masif. Perkebunan kelapa sawit kemudian mengubah wajah landscape. Jutaan hektar hutan dibuka demi komoditas strategis. Di sisi lain, sektor pertambangan, batu bara, nikel, bauksit memerlukan pembukaan hutan total. Industri kertas mengganti hutan alam dengan tanaman monokultural. Pembangunan jalan dan infrastruktur membuka akses baru bagi perambahan. Semua ini diperparah oleh permintaan global dan lemahnya pengawasan. Tanpa hutan, sistem air runtuh, sungai mengering saat kemarau dan meluap saat hujan. Banjir dan longsor menjadi bencana rutin. Suhu meningkat, kualitas udara memburuk, dan penyakit terkait iklim meningkat. Sektor pertanian terganggu, produksi pangan menurun, ketergantungan impor meningkat, ekonomi nasional tertekan. Kota-kota besar pun terdampak meski jauh dari hutan. Rehabilitasi hutan tidak sama dengan mengembalikan hutan. Hutan buatan tidak mampu meniru kompleksitas hutan alami. Banyak fungsi ekologis yang hilang secara permanen. Sekali sistem ini runtuh, waktu yang dibutuhkan untuk pulih bukan puluhan tahun, melainkan ribuan tahun. Indonesia masih memiliki kesempatan pelestarian hutan.
penegakan hukum, reformasi tata kelola, pengakuan hak masyarakat adat, dan ekonomi hijau bukan pilihan idealis, melainkan kebutuhan strategis. Setiap hutan yang terselamatkan adalah investasi jangka panjang. Menjaga hutan adalah tanggung jawab kita bersama, karena hutan bukan hanya kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan yang menyediakan udara bersih, air yang mengalir, pangan, obat-obatan, serta menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Sehingga ketika hutan rusak akibat penebangan liar, kebakaran, dan eksploitasi berlebihan, dampaknya kembali kepada manusia dalam bentuk banjir, longsor, krisis iklim, dan hilangnya masa depan generasi berikutnya. Maka, sudah seharusnya kita mulai peduli, menjaga, dan melindungi hutan dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kalian, apakah Indonesia masih punya cukup waktu untuk berubah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Karena di channel Seandainya, kita akan terus membahas kemungkinan-kemungkinan besar yang dapat menentukan masa depan kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.